gue pribadi Bundesliga dan Liga Jerman itu liga yang masih lumayan orisinil gitu. Liganya masih dimiliki oleh supporter, klubnya masih dimiliki oleh supporter. Beda sama misalnya liga-liga lain gitu yang memang udah masuk investor, bahkan bisa jadi orang yang punya klub itu belum tentu datang seminggu sekali gitu. Belum tentu datang sebulan sekali, jadi cuma punya klub itu dia invest, tapi dia nggak tahu sejarah klub itu, dia nggak benar-benar mencintai klub itu. Halo apa kabar? Balik lagi bareng Jelita Gabriela di Mabar, membahas apapun bareng apa kabar? Gimana nih kabar pemirsa? Semuanya baik-baik aja ya? Kita mendatangkan bintang tamu spesial, yaitu beri sambutan ke penggawa Spiltak Indonesia, yaitu Gerhan dan Reza. Welcome. Halo. Welcome di Mabar ya. Ini membahas apapun bareng apa kabar edisi kedua. Ini baru banget. Jadi spesial banget kan? Di edisi kedua udah kita datangkan khusus nih untuk penggemar bola. Gimana kabarnya kakak semua? Aku Baik banget. kakak ya. Boleh kakak, boleh. Nama aja. Nama aja. Sama aja ya, oke. Nah udah deh, Reza dan juga Gerhan. Oke, gimana kabarnya? Baik sih, di sela-sela kesibukan bisa sini senang juga. Oke. Terima kasih udah diundang. Oke, terima kasih kembali sudah hadir. Ini boleh kita kenalan dulu ya. Mungkin ladies pemirsa apa kabar ini pada kepo nih. Boleh kenalan dulu. Dari Oh iya, dari gue Gerhan, Oke. salah satu pendiri, bisa bilang pendiri Spiltak Indonesia. Dan ini terus Jadi salah satu pendiri malah cuma berdua ya. salah satu pendiri, ya bener kan? Kita berdua pendiri dari Spiltak ya kan. Iya, benar. Dan memang sejak saat itu berhubungan dengan bola terus sih kerjanya kan ya. Dan ya Jadi kalau kita bisa bilang sosial media kreator, bisa dibilang juga podcaster, bisa dibilang juga komentator berarti kan ya? iya bisa Oke, dibilang. itu berarti kegiatan sehari-hari yang saat ini dijalani ya. Tuh. Pak Reza dan juga Gerhan ya. Oke. Boleh tahu masih ada jomblo? Karena nggak tahu, kalau karena nggak ketahuan. Karena nggak ketahuan. Masih rahasia. Kalau rahasia biasanya ini ada 50-50 ya, antara belum berani nembak, bener gak sih? Atau menjaga hati. Iya. Kalau Reza Udah enggak? udah enggak? Enggak apa? Enggak tahu. Enggak. Udah enggak menjalin hubungan? Ada pacar. Ada pacar? Ya, yang mana? Enggak, gue juga ada pacar. Sayang, maaf. Bahagia. Ini asalnya dari mana semuanya, Reza dan juga Gerhan? Kalau gue dari Jakarta di Jaksel. Di Jaksel. Oke, Jaksel. Gue dari Parung kan. Parung itu di Bogor. Oh, Parung. Kak, Bogor yang kabupatennya apa? Kabupaten dekat sama Depok. Oh gitu. Oke deh. Katanya ada daerah Palembang juga. Ada daerah Palembang dari nyokap, sama kan? Sama dong. Gue Iya. tahu ya. Tadi sebelum ini briefing dulu. Gimana di Palembang dari mama ya? Palembang itu kayak ini rumah kedua. Jadi setahun sekali, setahun dua kali pasti ke Palembang karena memang Palembang itu mantap kan makanannya. Mantap. Kulinernya Iya, oke. Nggak ada tawar. Oke, kita langsung aja nih. Boleh ya masuk. Karena ini aku udah mengundang penggawa Spiltak Indonesia, maka dari itu kita langsung masuk ke komunitas bola. Penasaran ya tentang, kalau gue kan dari Palembang nih, ngefansnya sama Laskar Wongkito. Tapi teman-teman semua ini ngefansnya sama liga ini ya, Bundesliga ya, yang liga dari Jerman. Nah, kenapa sih ngefansnya sama liga nggak klub bola gitu? Kalau ngefansnya sebenarnya ngefans sama klub bola juga ya. Kebetulan gue juga udah nontonin Liga Jerman dari tahun 2013 dan klub dukungan sih Werder Bremen namanya. Itu dari, sorry ya, dari gue juga Dari awam sih Jerman, sebenarnya Dari Bremen. Dari Bremen, nama kotanya Bremen, Werder Bremen. Dan sebelumnya juga udah nonton bola dari lumayan lama juga, dari 2005-2006 kan nonton Liga Inggris dulu awalnya. Cuman sini-sini jadi punya dua klub yang didukung dan akhirnya ya memutuskan untuk bikin semacam wadah di mana komunitas buat orang-orang yang cinta sama sepak bola Jerman nih, karena kan kalau orang-orang taunya Liga Jerman tuh cuma Bayern Munchen, sementara tuh sebenarnya ada
lumayan banyak klub-klubnya di situ yang juga menarik untuk dibahas, dan ada juga ternyata beberapa fansnya di Indonesia. Kita mewadahi aja deh biar sekalian orang-orang yang suka Liga Jerman mau ngobrol bareng. Oke. Kalau Reza sendiri gimana? Kenapa? Apakah ada jagoan juga di klub bola di Jerman atau memang cuma ke Bundesliga ini? Sebenarnya sih kalau dari awal tuh ke Bundesliga dulu ya. Jadi emang waktu itu tuh sama Gerhan mutusin buat bikin podcast Bundesliga, jadinya akhirnya ikut menyukai sepak bola Jerman. Ya walaupun sebelumnya suka sama sepak bola Jerman, tapi karena akhirnya mengikuti secara intens itu kan, kayak setiap minggu nonton 3-4 pertandingan secara rutin, akhirnya ada tim yang juga disukai sih kalau di Bundesliga, namanya SC Freiburg. Itu kalau ada yang tahu cerita tentang Black Forest, kalau kan cerita-cerita kayak fairy tale itu kan banyak yang menceritakan tentang Black Forest kan, kayak yang percaya itu apa? Snow White, Cinderella gitu, Belle kan, itu semuanya tentang Black Forest. Nah, dekat situ sih, di bagian yang sebenarnya udah dekat sama Prancis ya bro. Habis itu suka sama Freiburg, ikutin sekarang, walaupun emang kalau gue sama Kira sebenarnya selain dukung klub di Jerman juga Jurgen Klopp nih sebenarnya. Iya, Liverpool ya. Kalau tadi kan udah ngomongin tentang klub bola, kalau pemain favorit sendiri siapa? Kalau favorit sebenarnya favorit all time sih Steven Gerrard, karena yang diunggul-unggulkan ya? Karena dukung Liverpool kan Steven Gerrard. Cuma kalau di Liga Jerman saat ini di klub gue saat ini pada Jerman gue ada Niklas Füllkrug bermain. Itu kayak nggak ada, itu kayak dikit banget ya Niklas Füllkrug, tapi dia baru jago sekitar 2 musim terakhir dan akhirnya dipanggil ke timnas Jerman di Piala Dunia besok. Oh, bisa sendiri. Gue sih sulit ya kalau pemain tuh kayaknya susah sih, walaupun kalau cinta pertama gue dengan pemain bola tuh Fernando Torres sebenarnya. Fernando Torres bahkan ketika masih di Atletico itu sebabnya dulu suka dukung Spanyol juga, tapi kalau kayak sekarang sih pemain yang gue paling suka mungkin sulit sih. Sulit sebenarnya Sulit sih kalau sekarang ya, kalau udah akhirnya ngikutin Ambil satu nama deh yang paling dominan lo pikirin. Ya sekarang mungkin Mo Salah, atau mungkin kalau di Jerman ada Joshua Kimmich. Jadi gue suka sih pemain-pemain yang sebenarnya mainnya nggak terlalu aneh gitu ya, nggak skillful kayak Cristiano Ronaldo, kayak Neymar, tapi pemain-pemain yang dia punya role-nya jelas di lapangan dan dia menjalankannya dengan 100% gitu. Oke. Kalau fans, jadi bagi fans Bundesliga di Indonesia ini memang muncul banyak banget sumber untuk menggali informasi tentang sepak bola Jerman. Salah satunya itu berada di barisan paling terdepan, ini adalah Spieltag Indonesia. Ya. Nah, sejarah Spieltag ini sendiri gimana? Tadi kan kita udah bahas tentang pribadi masing-masing sukanya klub bola apa. Tapi sekarang kita masuk ke Spieltagnya nih. Sejarahnya gimana awal mula berdiri? Kalau Spieltag itu awalnya dibangun atas dasar iseng-iseng aja awalnya. Cuman itu tahun 2018, karena juga kita masih mahasiswa akhir dan nggak ada terlalu banyak kegiatan, jadi akhirnya bikin podcast dulu. Dan kebetulan pada saat itu podcast tuh lagi mulai banyak di Indonesia, mulai berkembang di Indonesia. Tahun berapa itu? 2015, 4 tahun yang lalu. Ya. Jadi begitu banyak orang-orang yang mulai, kita salah satu yang pertamanya juga nih, bisa dibilang gelombang kedua atau untuk di sepak bola podcast itu kita masuk ke situ dan sengaja mengambil tentang Liga Jerman, karena kan gue juga ikut Liga Jerman. Dan saat itu juga menurut gue sih Liga Jerman lagi lumayan baru naiknya tuh, jadi momentumnya menurut gue pas, dan ada juga TV yang nyariin, TV OTT yang nyariin, terus juga pemain-pemain kayak Lewandowski, Erling Haaland itu kan semakin lama makin terkenal, jadi emang secara momentum kebetulan aja juga pas aja gitu kita ada podcast ini. Iya, dan memang kondisinya waktu itu gue sama Kiran ketemu tiap hari, karena kan satu jurusan di kampus, terus satu kontrakan juga. jadi akhirnya banyak waktu luang. Sampai sekarang juga bareng-bareng terus sudah 4 tahun bareng-bareng. Jadi emang memanfaatkan waktu luang untuk bikin sepak bola Jerman, karena menurut kita ini liga yang bagus, tapi orang-orang tuh gak punya wadah untuk saling bertukar informasi. Jadi kita juga bukan cuma kayak menggurui gitu loh, kayak kita paling tahu nih tentang sepak bola Jerman, tapi kita mencoba untuk merangkul orang-orang yang suka sepak bola Jerman tapi nggak ada wadahnya, karena kalau selama ini cuma ada komunitas itu FC Bayern Fan Indo, itu kan Bayern gitu, jadi cuma satu klub.
atau mungkin Dortmund ya, itu juga Iya, nggak terlalu besar gitu. Tapi ada orang-orang yang suka sama klub-klub yang kecil mungkin kayak Bremen termasuk kayak Freiburg, tapi mereka bingung nih pengen nyalurin unek-uneknya kemana. Nah ini akhirnya kita bikin Spiltak. Oke, inilah wadah untuk penyuka klub-klub yang ada di Jerman gitu ya. Sebenarnya sepak bola Jerman secara overall sih kayaknya. Iya, secara overall kita bahas timnasnya juga, bahas pemain-pemain Jerman di liga-liga lain juga. Dan gue juga pengen nambahin, gue rasa juga liga Jerman cukup apa ya, dekat juga ya dengan Indonesia gitu, gimana banyak supporternya yang Terinfluence ya dari Jerman. merasa apa di Jerman kan nomor satu kan kayak keluargaan kebersamaan gitu. Jadi emang menurut gue ini liga yang layak untuk ditiru lah gitu secara atmosfer. Oke, berarti Spiltak ini berawal dari iseng-iseng doang karena kebersamaan yang selalu sampai sekarang gitu ya. Tapi serius ya awalnya. Tapi serius, kita emang selalu punya goals gitu lah ya. Awalnya mungkin oke, bisa kayak ya kita bangun relasi dari sini untuk kedepannya kayak gimana. Dulu pernah kita awal-awal goalsnya cuma sekedar collab bareng Coach Timo, dan kebetulan udah kejadian sampai Oke, sekarang luar biasa. udah lumayan lah. Itu dulu di awal tahun 2018 umurnya teman presiden 21 ya, seumuran gue. Oke, ya. Oke, tadi kita udah bahas nih iseng-iseng buat Spiltak. Apa sih Spiltak itu artinya? Spiltak artinya simple sebenarnya. Apa? Artinya tuh match day. Jadi kalau di Indonesia tuh pekan pertandingan. Jadi kalau di Inggris namanya match day, di Italia giornata, kalau di Spanyol giornada. Ya, jadi jornada kalau Spanyol. Jadi emang artinya simple tapi memiliki makna yang menurut kita cukup bagus gitu ya. Jadi kan Spiltak itu match day, di mana match day ini kan ada setiap pekan. Nah, kita jadi ingin menjadi podcast yang bisa hadir setiap pekan. Itu jadi konsistensi yang kita kejar. Oke. Gue pernah lihat nih, Birna nama Reza di salah satu stasiun TV. Baru gue tanya jam 3 pagi. Iya, ini berawal dari podcast kan iseng-iseng akhirnya dipanggil ke layar TV yang artinya kalian itu memang knowledgeable dan juga suka apa gitu. Boleh diceritain nggak? Sebelumnya emang punya background presenter atau? Enggak sih, tapi gue ngerasa dengan gue bikin podcast juga lebih belajar juga untuk gimana cara menyampaikan opini gue, menyusun argumen gitu kan. Padahal gue dulunya juga udah terlalu jago gitu buat ngomongin depan publik. Tapi ternyata dengan bikin podcast selama bertahun-tahun juga lumayan mengembangkan diri gue sendiri gitu. Dan kebetulan juga gara-gara emang di Indonesia ini kan untuk sepak bola Jerman gak banyak ya yang menggelutinya itu. Dengan kita secara konsisten bikin podcast setiap minggu bertahun-tahun, ya mungkin orangnya ngeliat ini mungkin cukup capable untuk ngomongin Liga Jerman, sepak bola Jerman. Jadinya kalau gue sih ditawarin waktu itu di dia salah satu TV swasta gitu. Editor tolong ya disensor. Buat DFB Pokal itu kayak piala Jerman gitu. 22 kemarin bulan September. Kalau Reza sebenarnya sih kalau dari Spiltak itu ya belajar gimana cara ngomong benar. Dan kalau misalnya kita ke dunia sportcaster gitu misalnya itu kan dibutuhin banget gitu. Gimana misalnya kalau kita ngomong nggak ada nah itu kebantu banget dari bikin podcast karena kan podcast sebenarnya kan bisa diulang gitu bisa diedit. Jadi itu momen kita buat bisa belajar gimana cara ngeluarin argumentasi, dan memang yang dibutuhkan itu buat terjun ke dunia sportcasting gitu. Dan emang alhamdulillah gue juga dapat linknya buat masuk ke dunia sportcaster dari Spiltak. Awalnya dari collab podcast, terus ketemu orang-orang yang baru, akhirnya ditawarin. Justru pertamanya nggak Jerman kayak kan gitu. Kalau gue dari cabang-cabang yang di luar sepak bola lah kayak voli, futsal, terus juga belum pernah ke bagian Jerman justru. belum pernah Jerman gua. Justru warga dulu yang Jerman, tapi emang basicnya emang dari podcast gitu. Karena kalau menurut gue ya podcast sekarang itu kayak radio dulu sih kira. Ya, kalau dulu kan orang-orang yang dari announcer, dari host radio itu bisa kemana-mana kan, bisa MC wedding, bisa jadi trailer, VO, lain-lain. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya ketika zamannya udah bergeser,
sebenarnya orang-orang bisa menggunakan podcast buat jadi kayak radio dulu. Iya benar. Dan ya berarti salah satu goals kita juga dengan membangun relasi sama orang-orang ya udah lumayan membuahkan hasil. Makanya bisa ketemu. Asik. Kalau aku juga masih banyak belajar ya, apalagi untuk ya ngobrol kayak gini dulu juga sama ya. Ya pasti awalnya juga ini ya ganggu ya, belum bisa selancar ini. Dan aku pun saat ini juga nggak lancar-lancar banget kan, tapi ya namanya kita terus belajar dan punya kemauan untuk maju terus. Gitu. Oke. Jadi gitu guys, Spilltech awalnya dan juga apa itu Spilltech ya udah tahu ya. Nggak usah nanya lagi sama kita ya, enggak kan. Oke, kita berlanjut nih. Spilltech Indonesia ini kan awalnya terjun di podcast audio lewat Spotify. Kenapa sih milihnya dari podcast audio? Kenapa nggak langsung ke Twitter atau Instagram atau media sosial yang lain lah? Kenapa harus podcast audio? Kalau itu kan emang yang tadi kayak gue bilang juga emang kita awalnya bikin karena emang bukan pasar apa ya, trennya saat itu lagi tren kan si podcast ini. Tapi setelah itu kita juga mencoba ngembangin biar orang-orang bisa kita reach gimana caranya ya bikin media sosial. Dan media sosial utama Spilltech tuh yang pertama kali bikin Twitter ya Bang. Karena kalau kita berdua ngerasa sih di Twitter tuh untuk ngomongin bola, conversation sama orang-orang lebih enak di Twitter dengan adanya kita bikin thread atau bikin postingan, orang banyak reply dari Twitter. Dan secara perkembangan sampai sekarang justru Twitter yang paling banyak followersnya. Berapa followers di Twitter? Followers di Twitter 20.000. 20.700 sebenarnya nggak gede banget. Iya sih, kalau dibandingin lain nggak gede sih. Cuman untuk itu kan untuk market yang niche ya, market yang sangat tercurug gitu kira itu udah gede sih sebenarnya. Iya, benar. Apresiasi sih. Puas dulu dong. Iya benar. Oke, di Instagram juga ada. Instagram baru 3.000-an ya, 4.000 ya. Tapi selain medsos Instagram sama Twitter ada yang lain? Sebenarnya pengen bikin TikTok ya. Iya. Cuman kita belum bisa joget. Cuman karena sumber daya manusia terbatas. Iya sih, kita lebih audio oriented ya kira. Audio oriented. Karena secara edit lebih mudah gitu. Kita nggak ada basicnya benar-benar bisa audio visual edit gitu-gitu nggak terlalu bisa. Jadi memang itu juga alasan yang kenapa kita awalnya mencoba mencari yang sederhana, yaitu hanya podcast audio. Dan memang sebenarnya kan rootsnya podcast itu kan yang hanya audio. Iya benar. Dan saat itu memang ada agregator yang memungkinkan kita bisa menyebarkan di banyak platform dengan gratis. Jadi memang itu yang jadi awalnya kenapa bisa bikin podcast audio, dan memang lebih mudah sih buat diproduksi setiap minggunya. Gue denger juga ada di WhatsApp juga ya. Clubhouse juga ada. Clubhouse juga ada. Clubhouse itu Lu baru yang cuma pas pandemi ya? Iya pas pandemi Cuma 2 bulan 2019. kayak udah kelar. Benar. Itu juga Nggak ada masuk juga ya. Clubhouse. Tapi di WhatsApp juga ada ya. WhatsApp ya. Jadi sebenarnya kalau Spilltech tuh ada kayak member ya gitu, member WA. Cuman ini bukan member official yang lu harus sign in, daftar, lu dapat benefit ini dari kita. Enggak, kita cuma kayak mewadahi gimana orang-orang biar bisa tiap hari, tiap minggu bahas lebih intimate lah gitu. Kalau di Twitter kan kayak lu nggak bisa kayak bahas antar personal, balas-balasan. Kalau di WhatsApp grup ini kita kayak ya nyediain buat orang ngobrol sama lain lah, lebih dekat lagi gitu ya. Benar. Dan itu sampai saat ini udah sekitar 190 member, cuman memang kita nggak terlalu banyak mempromosikannya sih. Mungkin kedepannya pengen. Belum dipromosin aja udah banyak. Udah, ini ya. Dulu promosi tapi pas masih Followers followersnya mungkin cuma 5.000 ya. Kayaknya masih sekitar 50.000-an. Wow. Itu belum di-share ya? Belum di-share. Belum share lagi. Di-share Belum share lagi. lagi. Ntar mungkin. Karena kalau nggak salah kalau di WhatsApp terbatas. Terbatas kayaknya sekarang udah sampai 500 sih. Ya, karena waktu itu pas kita itu juga batasnya masih 150 ya, 150-200. Jadi emang sengaja nggak disebar tuh biar nggak penuh. Untuk seluruh medsos itu yang ngejalanin berdua? Berdua sih. Atau ada tim? Sebenarnya kita pernah waktu itu kolaborasi bisa dibilang juga sebagai community partner sama salah satu OTT di Indonesia. Dan sejak pas itu juga bikin tim juga ya. Iya. Buat ngurus itu doang sekitar setahun. Nggak nyampe nih 6 bulan. Jadi kita ada tim buat konten itu sekitar berapa ya?
5 apa? Kalau sekarang itu berarti podcaster 3, editor 1, waktu itu ada editor 1 lagi tambahan ada 5. Tapi biasanya kalau kayak bikin merchandise gitu juga ada yang bantuin lagi. Jadi total ya kita pernah paling banyak ber-6 sih. Berenam satu tim untuk seluruh medsos ya. Oke, kita masuk ke fokus utama Spiltek Indonesia yaitu Bundesliga. Keunikan Bundesliga sendiri dari liga yang lain apa menurut kalian? Wah, itu unik banget sih kalau Bundesliga Boleh nih diceritain. kayaknya panjang gitu. Panjang. Karena Bundesliga yang pertama sih ini liga buat para pemain muda untuk bisa lebih tinggi gitu. Jadi kita udah lihat banyak banget pemain muda yang dipercaya ketika Bundesliga, padahal kalau di negaranya sendiri itu nggak dipercaya. Salah satu kan Jadon Sancho, alasan dia pindah dari Manchester City karena kalau di City sama Pep Guardiola kayak Phil Foden gitu, pas usia 17-18 dia cuma dikasih main misalnya hanya di Liga Carabao Cup misalnya atau hanya di FA Cup, dia hanya di U23. Tapi kalau di Bundesliga berapapun umur lu, tapi kalau lu jago lu bisa main. Nah, ini Jadon Sancho 17 tahun, Jude Bellingham 17 tahun, bahkan Yusuf Moukoko untuk mainnya Dortmund itu 16 tahun 1 hari. 16 tahun 2 hari ya. Jadi dia kan karena kalau peraturan di Bundesliga itu pemain yang di bawah 16 tahun gak boleh dimainin. Oh gitu. Nah jadi timnya itu benar-benar nunggu dia 16 tahun baru ulang tahun, seminggu setelahnya langsung dimainin, Oh, gitu. langsung cetak gol. Jadi ini kan membuktikan jadi umur hanyalah angka gitu kalau di Bundesliga. Jadi ini wadah di mana pemain muda bisa berkembang, dan ini akhirnya berpengaruh dengan gaya main tim-tim Jerman di mana mainnya begitu fluid, begitu menyenangkan, banyak tim yang memang attacking oriented ya, jadi memang secara golnya banyak, jadi bisa sangat menghibur. Dan selain itu juga memang fans ya kan ini fans Jerman tuh nggak ada duanya sih ya. Iya benar, kalau salah satu yang ditonjolkan dari Bundesliga tuh adalah fansnya, karena kan Bundesliga sendiri nih Liga Jerman punya peraturan 50/1 namanya. Jadi 51% dari saham klub itu adalah milik fans, milik member, milik anggotanya. Ada cuannya. Jadi nggak boleh, jadi investor tuh nggak boleh nanamin di atas 50%. Jadi maksimal 49%. Jadi makanya itu yang membuat kalau menurut gue Bundesliga menjadi liga yang atmosfernya paling greget lah gitu dibandingkan liga-liga lain, karena juga jadi secara secara kepemilikan, secara dukungan jadi lebih terasa ketika lo memiliki klub tersebut gitu kan, member-membernya ini gitu. Dan itu jadi salah satu brandingan Bundesliga juga sih, bersama dengan tadi pemain muda itu sampai saat ini. Terus apa lagi yang 51 keunikan lain Ya sebenarnya Koreo supporter juga sih. Iya. Jadi kayak Koreo supporternya tuh kayak masing-masing tuh punya sesuatu yang berbeda. Kayak Dortmund punya di Yellow Wall itu koreografinya bagus banget. Salah satu yang paling terkenal tuh yang orang pakai teropong tuh. Nah itu karena banyak yang niru juga ya. Iya. Walaupun gua kalau nggak salah sebelum Dortmund sebenarnya ada juga, tapi terkenalnya gara-gara Dortmund terus kayak fansnya Eintracht. Iya, seminar pernah. Eintracht Frankfurt juga setiap main tuh koreonya bagus banget, gimana dia bikin mempersiapkan itu. Dan memang ini yang dijual sih sama Bundesliga dan termasuk sama Spiltek gitu. Jadi kalau ada koreo bagus kita selalu nge-share gitu, ngebagiin ke orang-orang kalau ini loh kekuatan Bundesliga. Dan memang kalau menurut gue pribadi Bundesliga dan Liga Jerman itu liga yang masih lumayan orisinil gitu. Liganya masih dimiliki oleh supporter, klubnya masih dimiliki oleh supporter. Beda sama misalnya liga-liga lain gitu yang memang udah masuk investor, bahkan bisa jadi orang yang punya klub itu belum tentu datang seminggu sekali, belum tentu datang sebulan sekali. Jadi cuma punya klub itu, dia invest, tapi dia nggak tahu sejarah klub itu, dia nggak benar-benar mencintai klub itu. Ya, walaupun ya bisa dibilang mungkin banyak orang yang bilang Bundesliga bosankan karena juaranya itu aja ya. Cuman di samping itu memang banyak hal yang bisa kita lihat gitu, banyak hal yang bisa kita tunggu-tunggu, bisa kita nanti-nanti di Bundesliga selain dari persaingan juara. Mungkin memang harus diakui memang sudah mulai membosankan. Selama 10 musim terakhir yang juara Bayern Munchen. Selama 10 tahun. 10 tahun. Iya. Luar biasa. Oke, Spiltek ini, tadi kita udah bahas keunikan dari Bundesliga ya. Nah, kita beralih ke Spilteknya lagi nih. Ini Spiltek kan gak cuma di Indonesia, tapi di seluruh belahan dunia kan ada ya? Mungkin Spiltek Indonesia sendiri cuma di Indonesia, cuman mungkin kita nambahin Indonesia karena ini kan namanya Spiltek ini dari luar gitu, takutnya udah ada gitu. Cuman kalau secara member mungkin ada beberapa member di grup WA kita yang memang dari
Jerman aja ya. Bukan dari Jerman kayak orang Bukan dari Indonesia, Jerman, tapi tinggal di Tinggal Jerman. di Jerman. Itu gimana ceritain Kak? Ya karena itu tadi kan di-share tadi, ternyata ada beberapa orang yang udah followers kita, ternyata dia tinggalnya di Jerman, jadi kadang kita juga dapat insight nih tentang gimana sih sepak bola di Jerman. Dia ada yang fans FC Köln, Ada juga Dortmund dulu awalnya, sekarang Dortmund udah jarang. udah pulang kali. Iya, udah pulang. Ada juga yang kayak misalnya kuliah di Malaysia tapi fans Schalke. Iya. Jadi memang sebenarnya tersebar di mana-mana sih. Jadi emang ternyata setelah kita ulik, kita lihat yang ngefans sama klub-klub Jerman ini dari dulu tuh udah ada, cuman emang nggak ada wadahnya aja buat mereka kemudian bisa bersinar ibaratnya. Untuk bersuara gitu. Oke. Jadi untuk kegiatan tadi kita udah bahas member, nyebutnya apa tim ya? Tim apa? Tim ya. Tim Spiltak yang ada sekarang. Kalau kegiatannya sendiri itu apa untuk Spiltak sendiri di komunitasnya itu? Kalau kegiatan kita belum sampai saat ini belum pernah sih off air sekali waktu itu nobar kolaborasi sama FC Bayern komunitas itu FC Bayern fans itu kita ada nobar pas Derpasiker lawan Dortmund tahun 2019 ya sebelum pandemi. Benar. Terus pas pandemi kita pernah ngadain nobar online nobar online virtual, tapi sampai sejauh ini sebelum ada activation lagi. Iya, karena selain karena belum ada activation-nya karena emang Baru belum beres kita pandemi. dikit juga karena emang belum beres kan kalau Belum beres sih. masih PPKM kan, jadi emang itu sih sebenarnya kendala utamanya karena Iya. dulu tuh kita 2018 ke 2020 itu kan sebenarnya followersnya dikit gitu, jadi emang kalau buat bikin nobar dan lain-lain tuh belum ada masanya, tapi ketika udah bukan udah besar sih, udah lumayan banyak masih terganjal itu PPKM, jadi belum ada. Kita sih pengen nanti bakal ada mungkin nonton bareng Main gitu bola ya. bareng. Iya. Terus kayak misalnya tim Jerman ke Indonesia kita nonton satu tim bareng gitu, pengennya sih itu. Pengennya kayak gitu, cuman ya memang ternyata setelah kita lihat yang beberapa orang yang aktif di grup WA juga banyak yang nggak tinggal di Jakarta, jadi agak susah juga gitu, kayak di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Sumatera juga ada aja gitu. Jadi emang agak belum bisa pecah-pecah. terlaksana karena jarak dulu ya. Iya benar. Oke, jadi di ada beberapa tim kejutan di papan atas Bundesliga, yaitu Union Berlin sama Freiburg. Gimana menurut kalian? Ya memang sebenarnya kalau untuk orang-orang yang udah ngikutin Bundesliga selama bermusim-musim, ya at least 4 musim terakhir ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Union Berlin kita sering bahas di podcast, kita sering bahas di Twitter bahwa tim ini tim yang selalu berprogres sejak dia merekrut Urs Fischer sebagai pelatihnya di Bundesliga 2, kemudian sporting directornya juga Oliver Runert ini punya sinkronisasi yang bagus, dia selalu berprogres di 2019 promosi, 2020 ada di papan tengah Bundesliga, 2021 lolos Europa League, Conference League, 2022 lolos Europa League, dan ternyata musim ini mereka bisa melanjutkan di papan atas. Jadi sebenarnya ini contoh sebuah klub yang sebenarnya gak gede-gede banget, bahkan stadionnya yang terkecil. Mungkin Terkecil. secara kapasitas Iya, nggak kecil. kapasitas. Karena kan standing, Iya jadi sih. bisa muat banyak. Kapasitasnya lumayan gede, tapi stadionnya kecil gitu di tengah-tengah hutan. Namanya juga stadion yang artinya di tengah hutan arti stadionnya. Jadi dengan klub yang kecil bekas Jerman Timur, Berlin tapi bagian timur, mereka bisa berprogres karena memang punya organisasi yang bagus gitu. Sama kayak Freiburg sebenarnya, tim ini tim yang gak gede-gede banget. Tadi kita udah jelasin kalau tim ini lumayan terpencil di daerah yang udah mepet ke Perancis, tapi mereka percaya banget sama pelatihnya Christian Zweig. Kalau itu sempat degradasi, tetap percaya gak mencet pelatih. Ini pelatih dengan masa terpanjang kedua di 5 liga top Eropa setelah Diego Simeone cuma beda beberapa hari, dan ternyata kepercayaan mereka sama Streich ini terbayar musim ini. Iya, dan itu menurut gue menjadi memang bisa dibilang mengejutkan sih, karena ini klub yang secara finansial nih nggak ada apa-apa dibandingkan Bayern Munchen, dibandingkan Dortmund, bahkan Union Berlin sampai saat ini secara squad value masih 5 terbawah ya. Benar. Kayaknya 5 terbawah ya. Freiburg juga kayak masih 10 atau 8 terbawah juga di Bundesliga. Tapi memang dengan pengelolaan yang baik gitu, ini kan klubnya juga 100% masih dimiliki oleh supporter, member. Ini salah satu dari sedikit lah klub Bundesliga yang masih 100% dimiliki oleh supporter, dan nyatanya menjadi contoh yang baik bahwa ini cara sebuah klub dikelola dengan baik tuh kayak gini hasilnya gitu. Dan ya mungkin yang mengejutkan di kuartal saat ini itu sih Union Berlin dan
SF Freiburg, justru malah beberapa klub kayak Dortmund agak mengecewakan seperti biasa, terus juga Leverkusen, RBL mulai bagus lagi gitu. Jadi ya itu menurut gue yang serunya dari Bundesliga selain dari persaingan di juara. Sebenarnya tuh kita nggak bisa nebak siapa 2 sampai 6 itu setiap tahun hampir selalu berubah-ubah. Beda sama Liga Inggris, mungkin kalau kita tahu Liga Inggris ada yang namanya Big Six. Dan itu ada Chelsea, City, Arsenal, Liverpool, MU, Spurs. Dan itu ini udah pasti penghuni top 6. Sementara kalau Bundesliga ini yang sulit ditebak adalah justru itu. Oke, kita udah bahas nih di papan atas Bundesliga yang mengejutkan. Ada 2 klub yang naik ke papan atas dan kita beralih sekarang ngobrolin World Cup. Oke, dari awal tadi udah aku sentil sedikit tentang World Cup di Qatar tahun 2022 ini. Gimana nih, kalian sebagai komunitas Liga Jerman akan mendukung Jerman juga kah di World Cup 2022 Qatar ini atau ada klub lain yang akan kalian dukung? Gimana? Gue aja. Kita sebenarnya Jujur-jujuran aja ya. nggak Jujur-jujuran ada aja. timnas gitu sih. Iya. Kita timnas Indo ya. Timnas Indo. Amin. Tapi Kalau nggak pernah bilang gini ya. iya, masalahnya emang kalau timnas ini kan agak tricky ya karena pemainnya nih juga keluar masuknya cepet banget gitu, pelatihnya juga cepet banget ganti, jadi buat ngidolain sih kayaknya nggak terlalu ngidolain timnas Jerman, tapi karena memang kita ngikutin Bundesliga jadi ada empati ya kira bisa sama timnas ya gitu. Jadi ya kita ada kemauan juga buat timnas Jerman juara, buat nama Bundesliga juga sebenarnya. Oke, jadi menurut hati nurani ini tetap memilih Jerman. Empati ya. Empati lah. Hati nurani ya ini kasihan ya. Hati nurani enggak sih. Enggak ya? Hati nurani sebenarnya enggak ada. Kalau hati nurani, ini milih siapa? Jujur loh. Milih siapa? Kalau gue sebenarnya nggak ada siapa-siapa, nggak dukung siapa-siapa. Cuman dulu pernah ngefans sama timnas Inggris. Karena kan waktu zaman gue baru suka bola tuh, gue sukanya Liga Inggris. Terus juga idola gue Steven Gerrard. Dan pada zaman itu juga isinya pemainnya bagus-bagus, ada Beckham, terus juga Frank Lampard, Gerrard, Terry, Rooney. Kalau sekarang kayak udah semakin mediocre, jadi Mediocre tapi lolos final ya. iya, tapi tetap mediocre kan. Tetap nggak kurang bisa dinikmati gitu. Jadi gue sebenarnya nggak dukung siapa-siapa, tapi pengen coba mungkin mendukung timnas Jepang musim ini karena ada kedekatan Asia. Asik. Kedekatan lagi. Kedekatan Asia semua harus ada basicnya untuk mendukung. Oke. Kalau Reza? Kalau gue sih ya menurut gue Jerman masih masuk di 4 besar lah ya tahun ini, tapi kalau selain Jerman mungkin gue juga kalau Spieltag gitu ya, Spieltag bakal ngikutin si pemain-pemain dari Bundesliga karena juga ada banyak banget dari 32 negara tuh ada banyak banget pemain Bundesliga-nya. Tapi kalau yang gue suka gitu ya sekarang permainannya si Denmark. Menurut kalian kekuatan Jerman sendiri tadi kan udah dibilang ini pasti masuk kemungkinan ya masuk ke 4 besar. Kalau menurut Gerhan sendiri gimana kekuatan Jerman di Piala Dunia? Sebenarnya ini Piala Dunia yang tim-tim besar itu lagi nggak banyak yang pick ya, itu nggak ada yang bagus banget gitu, mungkin kecualinya adalah Brazil atau Argentina. Kalau di Eropa Inggris lagi mulai menurun, terus juga Italia bahkan nggak masuk, terus juga Jerman bisa dibilang Dan dibahas dong ya. Yang dibahas Jerman lagi masa transisi, bisa dibilang nih Hansi Flick baru mungkin sekitar nggak nyampe setahun pegang timnas Jerman. Terus juga kayak Spanyol juga masa transisi dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang. Dan khusus Jerman sendiri sih gue ngeliatnya ini masih menjadi percobaan bagi Hansi Flick yang masih menjalani turnamen besar pertamanya. Secara pemain isinya juga ya nggak ada yang generasi emasnya pada 2014 lalu tuh udah tinggal sisa 4 orang kalau nggak salah dari 2014 tuh Neuer, Thomas Müller, ada Matthias Ginter sama satu lagi siapa ya? Lupa, nggak ada satu lagi pokoknya itu. Dan jadi menurut gue masih belum sekuat itu Jerman, tapi gue masih optimis lolos grup at least 4 final sih. Oke. Kalau Reza? Satu lagi gue sih cerah gue lupa. Kalau gue sih optimis ke semifinal karena itu tadi ya tim-tim lainnya juga nggak terlalu bagus gitu, juara bertahan Prancis kan beberapa laga terakhirnya jelek di Nations League kalah sama Denmark, terus kayak Inggris juga banyak yang mempertanyakan pemilihan pemainnya, jadi sebenarnya ada peluang buat Jerman lolos dan sebenarnya ada keuntungan juga karena bertemu calon juara lainnya Spanyol di grup, artinya nggak akan ketemu Spanyol di knockout phase kecuali di final.
Terus sebenarnya yang paling konsisten sekarang benar Argentina, masih arbitran sama Scaloni. Jadi sebenarnya Jerman punya peluang yang cukup besar buat melaju jauh, asalkan emang ya kalau kita bahas Piala Dunia ini bukan cuma kekuatan timnya, soalnya jadi susah banget untuk diprediksi karena ini juga bergantung sangat dengan pembentukan, dengan drawing. Nanti misalnya kita hitung-hitungan nih, misalnya Jerman juara grup bakal ketemu runner up grup sebelahnya, harusnya kan ketemu yang lebih gampang gitu. Tapi kadang yang tim bagusnya di sebelah juga kepleset, dia sudah ada peringkat 2 kali ini nggak bisa dibaca. Tapi kalau gue rasa Jerman melaju jauh setidaknya nggak semengecewakan di Piala Dunia 2018 sama di Euro 2020. Oke. Kita udah melantik jauh ke World Cup, nih balik lagi ke Bundesliga. Kasih alasan dong, satu alasan kenapa harus nonton Bundesliga. Nah, dari Gerard dulu. Alasannya kalau menurut gue sih lo bisa jadi tahu talenta-talenta baru yang mungkin bakal jadi breakthrough beberapa musim ke depan, jadi world class player. Udah terbukti ya, Erling Haaland keluar dari Bundesliga malah lebih gacor daripada Bundesliga, 18 gol dari 13 pertandingan atau 12 pertandingan, dan di Bundesliga itu bahkan angkanya nggak segitu gitu. Dan selain itu mungkin selain Erling Haaland siapa lagi? Kayak Havertz juara Liga Champions walaupun dia agak bagus-bagus amat. Tapi menurut gue itu salah satu alasan sih, lu bisa jadi ya di tongkrongan lu bisa tahu lah itu tentang ini pemain ini bagus nih, harus nonton ya. Oke, itu dari Gerard ya. Kalau Reza sendiri apa nih alasannya kenapa nih pemirsa harus nonton Bundesliga? Biar keren. Wih, Biar edgy. Biar edgy. biar hype ya. Oke. Ya itu tadi kan niche market, jadi marketnya sudah sangat kecil, jadi kalau lu suka juga lu lumayan keren gitu kan. Kalau ditanya nggak mainstream. Iya. Oke, benar. Opini lu nggak itu aja. Iya, ada benar. sih deh. Dan kalau lu suka bola harus lu suka Bundesliga karena sepak bola sesungguhnya masih ada di Jerman. Secara passion, secara atmosfer, menurut gue salah satu yang paling terbaik di dunia sih. Asik. Ini salah satu trik untuk mengakuisisi pasar ya. Oke deh, udah puas nih nanya-nanya ke Reza dan juga Gerhard. Terima kasih sudah berkenan hadir di Mabar. Jangan Sama-sama. terlalu kapok ya hadir. Nanti kalau kita undang lagi, mau ya? Boleh. Mau dong ya. Sesuaikan jadwal aja. Next, apa kabar dong diundang ya? Bisa. Boleh, mau kan gitu. Oke, maaf pemirsa kalau ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Terima kasih sudah pantengin YouTube channel kita. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See ya! Bye-bye!